Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua gitu ya. Jadi selamat berjumpa untuk yang pertama kalinya di mata kuliah perpajakan gitu ya. Oke, meskipun ini bukan pertemuan pertama kita karena kalian kan sudah semester 3 ya ini. Jadi tentunya kalian di semester-semester sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saya gitu ya. Baik, meskipun kita sudah pernah bertemu, tapi tetap Bu Dwi di sini akan tetap memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Barangkali ada yang lupa, ini namanya siapa gitu ya. Jadi nama saya Ibu Dwi Riningsih. Jadi kesehariannya saya biasa dipanggil atau disapa dengan nama Ibu Dwi gitu ya. Baik, seperti pada perkuliahan yang lainnya. Jadi untuk pertama kalinya di sini saya akan membahas dulu terkait dengan kontrak perkuliahan, terkait dengan RPS ya atau rencana pembelajaran semester ya. Nah, teman-teman mahasiswa semua bisa mendownload RPS, kemudian kontrak kuliah beserta materi-materi ajar selama 1 semester ya. Di situ Bu Dwi sudah mengunggah di Google Drive. Nah, linknya sudah saya kirimkan gitu ya ke ketua tingkat. Jadi teman-teman semua bisa mendownload materi tersebut di situ gitu ya. Baik, jadi nanti teman-teman dengan melihat dari kontrak kuliah, kemudian RPS, kemudian materi-materi ajar, jadi teman-teman semua itu nanti akan bisa dapat gambaran selama 1 semester nanti kita kira-kira akan belajar tentang apa aja sih, perpajakan itu apa, manfaat pajak itu apa, jadi sudah ada gambaran awal gitu ya terkait perpajakan. Oh ya, sebelum saya melanjutkan atau membahas secara mendetail terkait dengan kontrak kuliah, terkait dengan RPS, jadi di sini Bu Dwi akan membranding dulu nih ya. Apa sih manfaat kita belajar pajak gitu ya? Kira-kira dari teman-teman mahasiswa semua, ada nggak yang mau menjadi volunteer ya untuk menyumbangkan ide-idenya terkait apa sih manfaat kita belajar pajak gitu? Silahkan. Iya, Asira. Baik, izin untuk menjawab pertanyaan dari manfaat belajar perpajakan bagi saya agar bisa mengetahui aturan-aturan pajak yang berlaku dan relevan di Indonesia. Ya, baik, boleh ya. Mungkin ada ide-ide yang lain teman-teman mahasiswa semua? Ada yang bisa jawab ya? Oke, Natasha. Izin menjawab, dengan memahami pajak, individu atau perusahaan dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum pajak yang berlaku, menghindari denda dan memperlancar urusan administrasi perpajakan. Ya, boleh ya. Kemudian ada lagi ide-ide yang lain mungkin? Ya, Mbak Natasha? Ya, oke. Betul ya, jadi boleh. Apa sih manfaat kita belajar pajak? Sebenarnya kalau kita belajar pajak itu, di sini kita akan tahu nih ya, perpajakan itu adalah ilmu yang dinamis ya. Setiap waktu dia terus berkembang. Saat kita belajar pajak, kita akan tahu sistem-sistem perpajakan itu seperti apa yang berlaku di Indonesia. Gitu ya. Jadi kita akan tahu tarif pajak itu seperti apa, kemudian kita tahu aturan perpajakan itu seperti apa ya. Jadi kita akan mengetahui ya perpajakan yang ter-up to date yang ada di Indonesia ini. Nah, selain itu, kita juga berpeluang nih teman-teman mahasiswa saat nanti selesai perkuliahan gitu ya, sudah lulus gitu ya. Mungkin teman-teman bisa jadi nanti accounting tax gitu ya, ataupun nanti mungkin bisa jadi konsultan pajak juga bisa gitu ya. Jadi ilmu-ilmu dari perpajakan itu selalu ter-up to date. Baik. Untuk mempersingkat waktu, jadi di mata kuliah perpajakan ini kita akan membahas terkait dengan capaian mata kuliah dulu gitu ya. Jadi yang pertama kita mampu nih menjelaskan konsep dari perpajakan ya. Terutama pajak penghasilan itu apa gitu ya. Pajak penghasilan itu banyak sekali. Ada PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 ya, sampai dengan pasal 29 gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari selama 1 semester gitu. Kemudian yang kedua, jadi mampu mengimplementasikan ya dari teori-teori perpajakan yang sudah kita pelajari, kemudian kita akan menghitung nih. Ya, proses perhitungannya itu kan nggak mudah juga gitu ya. Terutama kalau kita mempelajari secara mendetail terkait dengan PPh pasal 21 itu kan banyak sekali perhitungannya gitu ya. Kemudian capaian yang ketiga, jadi
kita mampu nih mengumpulkan yang namanya mengolah data, menginterpretasikan hasil kajian gitu ya. Kemudian diaplikasikan ke apa? Ke penelitian, ke tugas akhir, ataukah ke skripsi gitu ya. Itu adalah capaian pembelajaran yang ketiga. Dan yang keempat itu mahasiswa mampu bertanggung jawab. Jadi atas pencapaian hasil kerja kelompok gitu ya. Jadi bertanggung jawab atas supervisi, kemudian evaluasi, kemudian penyelesaian pekerjaan gitu yang ditugaskan selama perkuliahan gitu ya. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Belum? Lanjut ya. Oke, kemudian lanjut terkait dengan referensi ya. Jadi referensi perkuliahan saya menggunakan 3 buku ya dari Pak Mardiasmo, kemudian bukunya Siti Resmi, dan yang terakhir itu dari bukunya Waluyo. Nah, selain itu bahan ajar yang lain saya pakai jurnal ya. Jadi jurnalnya itu sudah saya upload ya di Google Drive yang saya share ke teman-teman mahasiswa semua ya. Itu sebagai bahan kajian saat kita pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Di situ ada referensi jurnal-jurnal yang bisa kalian gunakan untuk pembahasan studi kasus yang dibahas gitu ya. Sudah cukup jelas? Bisa dipahami ya? Oke, bisa lanjut? Bisa. Jadi kita langsung ke kuliah inti ya. Jadi perkuliahan inti hari ini kita belajar tentang konsep dasar perpajakan gitu ya. Jadi di konsep dasar perpajakan ini kira-kira dari teman-teman semua ada yang bisa mendefinisikan nggak pajak itu apa dan kenapa sih kita harus belajar pajak gitu ya? Kira-kira alasannya apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, Mbak Jihan? Mau izin menjawab pertanyaannya. Pengertian apa itu pajak itu? Pajak itu adalah iuran wajib bagi warga negara yang sudah memenuhi syarat wajib pajak. Ya, oke. Terus kenapa kita harus membayar pajak? Itu karena dengan kita membayar pajak itu kita berkontribusi untuk negara, nah, itu untuk mensejahterakan masyarakatnya juga. Ya, bisa ya teman-teman. Baik, bagus. Sudah cut. Oke, boleh ya. Kenapa pajak ya? Pajak itu teman-teman bisa lihat di situ. Jadi ada definisi pajak, gitu ya. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 2008 ya. Jadi di situ definisi pajak, gitu ya. Jadi ada menurut Undang-Undang ya Nomor 28 tahun 2007. Nah, di situ dijelaskan pajak itu adalah kontribusi wajib. Ya, kontribusi wajib siapa? Di situ dijelaskan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi tidak hanya orang pribadi aja, tidak hanya badan usaha aja, tetapi ya untuk orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak, gitu ya. Jadi di situ sifatnya memaksa. Karena apa? Landasannya adalah undang-undang. Jadi pemerintah itu tidak seenaknya saja memungut atau memotong pajak dari wajib pajak. Jadi di situ ada aturannya. Gitu ya, karena ada undang-undangnya dan bersifat memaksa. Kalau misalkan wajib pajaknya itu tidak bisa membayar, sedangkan dia sudah berkewajiban untuk membayar pajak. Kira-kira apa yang terjadi? Dipaksa sama pemerintah gitu ya. Dengan apa? Dengan undang-undang itu. Nah, selanjutnya, di poin selanjutnya, itu sudah dijelaskan ya, kalau tidak mendapatkan kontraprestasi atau imbalan secara langsung, gitu ya. Jadi, pajak itu, misalkan Bu Dwi bayar pajak 100 juta, gitu ya. Imbalannya tidak dapat saya nikmati senilai 100 juta itu secara langsung, gitu ya. Tapi, misalkan teman-teman semua ini belum bayar pajak gitu ya, itu bisa menikmati. Contohnya apa? Misalkan, dari dana uang pajak itu digunakan untuk membangun jembatan, untuk membangun tempat ibadah, gitu ya. Meskipun kalian tidak membayar pajak, tapi bisa menggunakan fasilitas umum tersebut kan? Ya, jadi jawabannya seperti itu ya. Jadi poin pokoknya dari definisi pajak itu sudah saya rangkumkan itu bersifat wajib, kemudian memaksa, ya. Memaksa dengan apa? Dengan landasan dari undang-undang itu, gitu ya.
kemudian tidak mendapatkan imbalan atau kontraprestasi. Bisa dilanjut ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan fungsi pajak, gitu ya. Jadi fungsi pajak itu yang pertama adalah budgeter, ya. Budgeter itu fungsinya artinya apa sih? Ya, pajak itu berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Komponennya kan paling besar nih dibandingkan dengan pungutan yang lain, ya. Kalau kalian lihat di laporan keuangan negara, ya, antara APBN kemudian laporan realisasi, nah di situ ya pendapatan yang paling terbesar itu adalah bersumber dari pajak, gitu ya. Nah, contohnya digunakan untuk apa pajak itu? Untuk belanja negara, gitu ya. Yang mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya, gitu ya. Yang kedua, regulasi, ya. Di situ dijelaskan pemerintah itu bisa mengatur nih pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, ya. Jadi dengan fungsi mengatur itu digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, gitu ya. Contohnya, misalkan suatu negara atau negara kita ingin yang namanya menggiring yang namanya penanaman modal atau investasi, baik itu dari luar negeri, baik itu dari dalam negeri, gitu ya. Nah, dengan apa? Memberikan insentif pajak. Jadi apa? Investor itu akan berlomba-lomba untuk menanamkan sahamnya atau menginvestasikan gitu ya modalnya di Indonesia. Itu salah satunya dengan keringanan-keringanan ataupun dengan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Gitu ya. Oke, bisa lanjut ya. Kemudian yang ketiga, fungsi pajak itu adalah digunakan untuk stabilitas. Nah, stabilitas ini itu dapat mendorong industri baru. Dengan cara apa? Menurunkan atau membesarkan gitu ya tarif pajak tertentu gitu ya. Jadi terutama untuk industri-industri yang langka, tetapi itu dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Kemudian redistribusi. Jadi redistribusi ini menentukan tarif pajak itu menggunakan sistem progresif. Yang artinya apa? Ada yang masih ingat nggak? Progresif itu kayak apa? Jadi artinya itu golongan yang lebih atau yang lebih banyak gitu ya, itu pasti akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian apa? Redistribusi ini misalkan di Kota Kediri gitu ya, pendapatan pajaknya itu tinggi gitu ya. Sedangkan di kota lain misalkan Blitar atau Tulungagung itu pendapatannya kecil, sedangkan kebutuhannya itu besar gitu ya. Biasanya akan didistribusikan secara merata. Ya, itu maksud dari redistribusi. Yang artinya apa? Agar tidak ada kesenjangan antara satu daerah dengan daerah yang lain yang ada di Indonesia. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Belum? Belum? Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ini adalah syarat pemungutan dari pajak. Nah, syarat pemungutan pajak itu apa? Yang pertama itu harus memenuhi syarat keadilan. Harus adil. Gitu ya. Jadi, misalkan sama-sama orang pribadinya, ya, tapi penghasilannya beda. Pasti akan dihitung dengan tarif yang berbeda pula. Gitu ya. Jadi antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain itu harus memenuhi syarat keadilan itu. Gitu ya. Yang kedua, syarat yuridis. Jadi, di dalam perpajakan di Indonesia, saat memotong atau memungut pajak, itu harus berdasarkan atau memenuhi syarat yuridis. Yang artinya harus ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, berarti tidak boleh untuk memotong atau memungut pajak secara sembarangan. Intinya kayak gitu ya. Jadi nanti di KUP yang kedua, kita akan kupas secara tuntas untuk syarat yuridis ini ya, atau aturan atau undang-undang pajak yang akan kita bahas secara mendetail, gitu ya. Kemudian syarat ekonomis, apa sih syarat ekonomis itu? Mungkin ada yang tahu? Oke, nggak apa-apa. Jadi syarat ekonomis itu adalah ya proses pemotongan atau pemungutan pajak itu tidak boleh mengganggu yang namanya kegiatan ekonomi. Ya, jadi kegiatan ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi itu tidak boleh terganggu kalau kita memungut pajak. Ya, jadi artinya itu syarat ekonomis itu
kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak itu tidak boleh mengganggu kegiatan distribusi atau kegiatan ekonomi yang ada di suatu negara. Gitu ya. Oke. Yang keempat ya. Apa itu efisien? Nah, efisien itu penting. Jadi saat kita memotong pajak, kita memungut pajak gitu ya, tidak boleh nih biaya pungutannya itu lebih tinggi dengan jumlah potongannya atau jumlah pungutannya. Misal, biaya pemungutannya 10 juta. Gitu ya. Tapi ya, hasil pungutannya pajak berapa? 1 juta. Itu kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh ya, karena itu tidak efisien, betul. Kemudian yang terakhir itu adalah sederhana, gitu ya. Jadi kalau kalau suatu negara gitu ya, memotong atau memungut pajak itu tidak boleh dengan sistem yang rumit, gitu ya. Tujuannya apa? Agar wajib pajak ini dengan kesadarannya dia patuh terhadap pajak. Coba bayangin aja, kalau misalkan kita mau bayar pajak, sistemnya ruwet, caranya susah, kira-kira kalian mau nggak sih bayar pajak dengan sukarela? Males ya? Oke, bener. Jadi kalau kita mau bayar pajak, syaratnya itu harus sederhana. Satu, mudah dipahami. Yang kedua, mudah diaplikasikan. Gitu aja. Jadi wajib pajak ini akan lebih memiliki kesadaran ya tentang apa? Tentang tanggung jawab dia untuk membayar pajak kepada negara. Gitu ya? Oke. Lanjut ya. Nah, kalau ini terkait dengan pengelompokan pajak ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti boleh ya kalau untuk ingin belajar secara mendetail di buku-buku referensinya yang sudah saya tuliskan di RPS itu teman-teman nanti bisa cek di situ ya. Jadi di situ sudah saya jelaskan juga terkait dengan pengelompokan pajak. Jadi pengelompokan pajak itu ada 3, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah menurut golongannya. Ya. Yang pertama itu adalah pajak langsung. Gitu ya. Pajak langsung itu apa kira-kira? Ya. Pajak langsung itu adalah pajak yang penyetorannya ataupun pemungutan bukan ya. Jadi pajak langsung itu adalah pajak yang tanggung jawab wajib pajak itu harus diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Artinya apa? Tidak bisa diwakilkan. Contohnya apa? Tanggung jawab PPh pasal 21. Yang dapat penghasilan siapa? Saya. Ya. Yang harus membayar pajak siapa? Saya. Gitu ya. Itu tidak bisa diwakilkan. Yang melaporkan harus saya sendiri. Ya. Itu adalah salah satu pengertian dari pajak langsung. Kalau pajak tidak langsung itu kebalikannya. Ya, yang artinya apa? Yang menyetorkan itu boleh dialihkan ke pihak lain. Sebagai gambarannya, pajak pertambahan nilai. Pernah dengar PPN? Ya, PPN itu kalau misalkan teman-teman mahasiswa beli HP, ya. Saat beli HP, di situ kan ada antara harga, kemudian ada PPN-nya. Gitu ya. Nah, dari PPN itu apakah teman-teman mahasiswa ini menyetorkan sendiri pembayaran PPN-nya ke kantor kas negara? Ke kantor pajak gitu ya, atau ke kas negara gitu ya? Jawabannya kan tidak ya. Ya, jadi itu boleh diwakilkan. Ya, artinya apa? Meskipun yang bayar PPN kan teman-teman semua nih, tapi yang menyetorkan kan bukan teman-teman semua. Ya, nanti yang menyetorkan adalah yang bagian menjual HP tadi. Dia menyetorkan untuk PPN yang 11%-nya. Nah, itu menurut pajak tidak langsung gitu ya. Kemudian pengelompokan yang kedua. Yang kedua adalah menurut sifatnya. Yang pertama itu adalah pajak subjektif. Ya, itu tergantung dari subjek pajaknya atau dari subjek wajib pajaknya. Gitu ya. Yang kedua, yang menurut sifatnya itu adalah pajak objektif. Ya, itu contohnya hampir sama dengan poin yang pertama. Kalau yang menurut sifatnya itu kan menurut sifatnya itu ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Kalau pajak objektif itu berdasarkan dari objek pajaknya. Apakah itu PPN? Ya, apakah itu PPh pasal 21? Objeknya PPh pasal 21 itu adalah penghasilan.
Misalkan pasal 23 itu adalah sewa, misalkan ya. Itu adalah pengelompokan pajak menurut sifatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah menurut lembaga pemungutnya. Ya. Jadi pengelompokan pajak itu ada dua. Satu ada pajak daerah dan satu ada pajak pusat. Kalau pajak pusat itu penyetorannya langsung. Ya, jadi teman-teman kalau bayar pajak misalkan ID billingnya misalkan PPh pasal 21 gitu ya. Jadi itulah masuknya ke kas pusat, ke kas negara. Ya, PPh pasal 21, pasal 23, 4 ayat 2, PPN gitu ya. PPh final itu masuknya ke pajak pusat. Dan yang kedua itu ada yang disebut dengan pajak daerah. Pajak daerah itu apa? Pajak yang dikelola oleh daerah masing-masing. Masuknya yuk ke daerah masing-masing, bisa ke daerah tingkat 1 atau ke daerah tingkat 2. Ya, biasanya antara provinsi atau antara kota atau kabupaten. Gitu ya. Salah satu contohnya pajak daerah apa? Betul, pajak kendaraan bermotor gitu ya. Pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak restoran, pajak hotel itu merupakan salah satu bentuk atau salah satu contoh dari pajak daerah. Oke? Bisa dipahami teman-teman semua? Lanjut ya. Oke, selanjutnya ini ada tata cara pemungutan pajak. Kita bahas dulu karena ini pertemuan pertama perpajakan gitu ya. Jadi kita masih kenalan-kenalan dulu ya sama istilah-istilah pajak. Jadi nanti mendetailnya di materi-materi selanjutnya ya. Jadi ini tata cara pemungutan pajak yang pertama adalah stelsel pajak. Nah, stelsel pajak itu ada 3. Yang pertama adalah stelsel nyata, di mana transaksi selama 1 tahun itu berakhir, ya, misalkan berakhirnya 31 Desember nih. Berarti untuk menghitung pajaknya itu adalah transaksi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu harus selesai dulu, baru kita bisa menghitung pajak. Artinya apa? Nilainya real, sudah terjadi gitu. Itu adalah stelsel nyata. Yang kedua adalah stelsel anggapan, gitu ya. Kalau stelsel anggapan itu adalah menggunakan nilai estimasi dari tahun sebelumnya. Tahun kemarin saya bayar pajaknya 2 juta, berarti tahun ini karena volume perdagangan saya tinggi mungkin saya bayar pajaknya 2.500.000 atau 3 juta mungkin kayak gitu. Jadi dia berdasarkan anggapan-anggapan atau estimasi dari tahun sebelumnya. Ya. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Dia campuran antara nyata dengan anggapan. Misal nih, di awal tahun saya bayarnya 2 juta karena tahun kemarin saya bayarnya 1.500.000, bisa jadi tahun ini saya bayarnya 2 juta gitu ya. Ternyata setelah dihitung di akhir 31 Desember selesai gitu ya, ternyata pajaknya itu habisnya 3 juta gitu ya. Jadi sisanya itu dibayar di akhir. Artinya apa? Itu adalah campuran antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan gitu ya. Kemudian yang kedua, tata cara pemungutan pajak itu berdasarkan asas pemungutan pajak. Ya, yang pertama itu asas domisili di mana saya bertempat tinggal, gitu ya. Kalau saya misalkan dari Kediri, kemudian saya kerja di Jakarta, gitu ya. Penyetoran PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan saya di Jakarta, pasti penyetorannya ada di Jakarta karena saya berdomisili di Jakarta. Mungkin saya juga berkonsultasi terkait perpajakannya, juga ada yang di Jakarta sana, gitu ya. Tuh. Kemudian asas sumber, ini hampir sama dengan domisili ya, asas sumber itu. Dan yang ketiga ini asas kebangsaan. Apakah saya lahirnya di Indonesia ataukah saya lahirnya di luar negeri? Kalau di luar negeri mungkin saya warga negara asing. Kalau di sini mungkin saya WNI gitu ya. Jadi itu asas pemungutan pajak ya. Kemudian sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah Official Assessment System. Di mana ya kewajiban perpajakan kita atau jumlah tanggungan pajak kita itu sudah dihitung oleh pemerintah. Ya, oleh pihak Fiskus. Yang artinya apa? Kita tidak perlu menghitung sendiri jumlah pajak, jumlah tanggungan pajak kita berapa. Ya. Itu adalah Official Assessment System. Yang kedua, itu adalah Self Assessment System. Gitu ya. Kalau Self Assessment System itu kira-kira apa? Ya, pajak yang dihitung sendiri, betul. Jadi pajaknya kita menghitung sendiri, kita membayar sendiri atau menyetorkan sendiri. Dan yang terakhir kita adalah melaporkan hasil hitungannya kita dan yang sudah kita setorkan tadi.
ya. Fungsinya fiskus apa kalau kayak gitu? Ya menguji. Menguji apa? Biasanya pernah dengar nggak kalau perusahaan-perusahaan itu kena audit pajak? Pernah ya? Nah, di situ adalah si pihak fiskus itu akan menguji. Hei, bener nggak sih yang kamu hitung itu tanggungan pajakmu sekian? Kayak gitu. Itu akan di-compare, akan dihitung ulang sama pihak fiskus. Oh, ternyata kamu kurang pajaknya 500.000. Nah, ini harus dibayar. Intinya kayak gitu. Jadi self assessment itu bertanggung jawab atas apa yang kita hitung, apa yang kita setorkan, dan apa yang kita bayarkan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ini withholding system. Jadi kalau sistem pemungutan pajak withholding system ini didasarkan perhitungannya dialihkan kepada pihak ketiga. Jadi tidak dihitung oleh fiskus, tidak dihitung sendiri, tapi dihitung oleh pihak ketiga. Ya, lanjut? Bisa dilanjut? Oke. Nih? Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Ya. Apa perbedaan antara pajak dan pemungutan pajak? Oh, oke. Ada yang bisa bantu jawab dulu nggak? Kira-kira tadi ada temennya yang tanya nih, apa sih bedanya pajak dengan pungutan resmi yang lain? Gitu ya. Jadi bedanya itu kalau pajak dan pungutan resmi yang lain itu bedanya itu letaknya di kontraprestasi atau imbalannya. Saya tadi sudah menjelaskan secara detail ya, kalau pajak itu kontraprestasi atau imbalannya tidak bisa kita nikmati secara langsung. Betul? Tapi kalau retribusi atau misalkan salah satu pungutan resmi lainnya itu adalah retribusi gitu ya. Misalkan teman-teman semua ini ke pasar gitu ya. Teman-teman parkir motor, bayar kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk retribusi. Karena apa? Saat kalian membayar parkir motor tadi, motor kalian akan dijaga sama si tukang parkirnya. Karena kalian bayar. Kalau kalian nggak bayar, yo pasti nggak akan dijagain gitu ya. Jadi kontraprestasinya langsung kalian bayar pajak, kalian bayar retribusi atau bayar parkir tadi misalkan 5.000, motornya kan akan dijaga. Coba kalau misalkan kalian nggak bayar parkir, nggak akan dijaga, hilang ya mungkin nggak akan diurusin gitu ya. Salah satu contohnya, salah satu bentuk perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi yang lain salah satunya itu. Bisa dipahami atau cukup jelas atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas ya, bisa dilanjut ya. Kesimpulannya, perkuliahan hari ini kita sudah mengenal dulu nih, pajak itu apa gitu ya. Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib pajak gitu ya kepada negara dengan sifatnya memaksa dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian manfaat pajak, kita jadi sadar nih, oh ternyata dengan membayar pajak kita bisa membantu negara ini untuk mensejahterakan masyarakatnya. Gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis pajak tadi, kemudian sampai dengan tarif pajak ini, gitu ya. Jadi untuk melengkapi perkuliahan hari ini, jadi untuk membantu teman-teman mahasiswa semua untuk memahami materi yang saya sampaikan beberapa waktu ini ya, beberapa jam ini. Jadi di akhir akan ada tugas, gitu ya. Tugasnya ini nanti teman-teman dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti akan saya random siapa saja nanti yang akan presentasi di depan untuk mempresentasikan tugasnya hari ini di minggu depan. Jadi nanti sebagai opening kuliah di berikutnya kalian akan membahas atau mereview sekilas tentang materi perkuliahan hari ini. Gitu ya. Kira-kira sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi enggak untuk perkuliahan hari ini? Belum? Sudah cukup dipahami ya? Oke, jadi nanti jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Oke, jadi saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini, perkuliahan hari ini ya. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Jadi saya akhiri dulu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.